ولذكر مناقب سيدتنا خديجة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatidz, guru-guru agama, para hadirin, hadirat, muhibbin, jamaah majlis zikir, sholawat dan ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam hari ini bisa berkumpul di majlis ini. Dan alhamdulillah, malam ini sebagaimana kebiasaan kita setiap hidup 11 daripada bulan Hijriah atau 12 atau 13 biasanya kita membaca manaqib Sayyidatina wa Ummina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana pembicaraan kita minggu-minggu yang lalu tentang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bahwa dalam bacaan itu isyarat kepada tahapan-tahapan seseorang yang ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, itu subhanallah itu isyarat kepada takhalli, pembersihan diri dari sifat-sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Kemudian wa bihamdihi itu isyarat kepada tahalli, artinya pemakaian diri dengan sifat-sifat yang dipuji, yang disukai oleh Allah. Kemudian subhanallahil azim, Allah yang maha agung, sehingga selain Allah itu kecil, selain Allah itu hakikatnya kadada, tertutup dengan tajalli Allah yang maha agung, yang maha besar. Nah, ketika Allah bertajalli di hati seorang hamba, maka si hamba itu hanya akan selalu melihat dan merasakan wujud Allah yang hakiki, yang sebenarnya. Adapun selain Allah hanya wujud majazi, wujud pinjaman atau kisahnya saja ada, hakikatnya ada. Nah, jadi itu isyarat kepada tajalli. Allah bertajalli kepada hati seorang hamba, maka hamba itu hanya melihat, mendengar, merasakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Ini disebut ma'rifat. Jadi ada takhalli, tahalli, tajalli. Nah, kemudian takhalli itu apa? Pembersihan diri dari sifat yang dibenci Allah. Banyak sifat-sifat yang dibenci Allah yang mengotori jiwa ini. Namun ummahatu ma'asil qulub, induk daripada maksiat hati itu ada 3. Pertama al-kibru, sombong, sudah kita bahas. Kemudian lagi apa artinya tamak, sudah kita bahas. Dan kemudian lagi adalah al-hasad, dengki, juga sudah kita bahas. Jadi ada tahapan takhalli, tahalli, dan tajalli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, ternyata dalam pencapaian atau dalam usaha seorang hamba untuk memperoleh ma'rifat dengan Allah itu, yang tadi dikatakan ada 3 tahap. Paling tidak tadi kan, takhalli, tahalli, tajalli. Nah, ternyata ada jalan ringkas atau ada cara yang bisa disebut cara ini otomatis.
Kan kalau kita tadi melakukan jalan pertama, kita bersihkan dahulu batin kita dari nang kada baik, merasa sudah bersih, karena hanya kita berpindah kepada tahapan kedua tahalli, kita hiasi diri dengan sifat nang dipuji, nang dicinta, nang disukai Allah. Nah, kita tinggal menghadang lagi anugerah tajalli, Allah bertajalli ke hati kita yang sudah kita bersihkan tadi. Nah, itu ada usaha dari hamba. Nah, itu ada ingoh masih ananiyah, keaku-akuan. Artinya keaku-akuan ini masih baku. Nah, aku rasa sudah bersih. Nah, sementara kita ini gak ada tahu lagi bujur kadanya bersih kita. Nah, ada jalan yang paling selamat, yaitu jalan sholawat. Jalan sholawat. Jadi jalan salawat ini maksudnya adalah kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat ini bisa disebut jalan yang paling nyaman, paling ringkas dan paling cepat untuk menyampaikan kita kepada ma'rifat dengan Allah. Dan salawat ini bisa disebut caka istilah motor tuh otomatis. Artinya cak istilah gigi motor tu lah metek, bila jalan menanjaknya bergencang anunya. Amun begigi itu kan kita memindah, oh ini jalan menanjak alih gigi 2. Amun beanak gigi 4 bisa kada mau naik, giginya lama sudah. Tapi bila anak menanjak alih gigi 2 atau gigi 1 misalnya. Tapi kalau otomatis kada mau alih-alih laginya. Bila nang jalan menanjak tetap kawan naik. Nah, jadi salawat ini bisa berfungsi sebagai takhalli, pembersihan diri kita. Kita misalnya banyak sifat-sifat yang tercela. Hasad ada pada kita, sombong ada pada kita, dengki ada pada kita. Banyaki salawat. Banyaki salawat kepada Rasulullah. Maka dengan berkat salawat secara perlahan kaina kotoran-kotoran yang ada di hati, sifat-sifat tercela yang ada di hati akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya orang pahirian, banyaki sholawat. Karena Allah akan hilangkan sifat pahirian itu dari hati. Tergantung banyak sedikitnya aja, bila hendak cepat banyaki. Amun 100 sedikit nih tuh. 500 sehari. 500 sehari. Sadang sudah nih tuh. Amun 100 sehari, tapi hendak ma'rifat lawan Tuhan 100 sehari salawat. Tapi untung benar nih tuh juga. Tabuka muntungnya baungap untuk bersalawat. Jadi bila sudah orang tu bersalawat lawan baginda Nabi, batinnya tu kaina nang masih rigat, nang masih kotor akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nang muntungnya kau bersalawat itu orang pilihan. Kada sembarangan Tuhan memilih orang nang cagaran jadi kenyataan daripada pujian Allah untuk kekasih tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni apa? Hakikatnya apa kita ni? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita ni kada apa-apa. Nang mengawaakan kita bersalawat itu siapa? Allah. Jadi kita ni cuma karungkungnya aja. Nang mengawaakan kita bersalawat itu Allah. Jadi hakikatnya apa? Hakikatnya kita ni cuma jadi kenyataan dari memujinya Allah lawan kekasihnya Rasulullah. Tentu orang yang dipilih Tuhan sebagai mazhar atau kenyataan
dari pujian Allah kepada kekasihnya, tentu orang pilihan, gak ada sembarangan. Ini kan ini orang-orang berkasih-kasihan nih. Lalu kita dimasukkan antara orang bercintaan nang ini, tentu ada sembarangan. Ada sembarangan ini. Nah, jadi kita bersyukur kalau mulut kita ini dipilih Tuhan untuk bersalawat. Karena itu bila orang tuh sarigat-rigatnya orang, sejahat-jahatnya orang, hakun ma'amalakan salawat, ada cagaran matinya tuh su'ul khatimah, ada cagaran matinya tuh dicabut iman. Ada cagaran. Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, mau bersalawat lawan baginda Nabi, ada cagaran matinya tuh su'ul khatimah. Jadi sifat-sifat nang kada baik, nang cagaran membawainya kepada mati su'ul khatimah, karena diberesihi Tuhan, dihilangkan Tuhan dari batinnya tuh. Jadi salawat ini nah bila sudah hati bersih, jiwa bersih, Allah Maha tahu. Di Tuhan sudah bersih hambaku nih, karena banyak bersalawat lawan kekasihku. Maka secara otomatis salawat itu akan berfungsi sebagai tahalli, penghias diri. Nah asalnya salawat itu fungsinya tahalli, pembersih. Karena sudah bersih, maka salawat itu akan jadi tahalli, penghias diri, pembungas diri. Pembungas. Jadi nang asal orang tuh pemalar. Berkat salawat Allah hilangkan sifat pemalarnya, karena diganti Tuhan dengan sakha, pemurah. Orang asalnya itu sombong, banyak bersalawat. Dengan berkat salawat Allah hilangkan sifat sombongnya, Allah ganti dengan tawadu. Itu jadi untung orang-orang yang dipilih Tuhan. Untung orang-orang yang dipilih Tuhan sehingga inya ketujuh bersalawat, ketujuh ma'amalakan salawat. Orang asa pengulir beribadat, banyak salawat, Allah hilangkan kulirnya tuh, Allah ganti dengan rajin beribadat. Nah, bila sudah tahapan kedua nih, jadi sudah tahalli, pembersih sudah, tahalli, penghias sudah, kaina hadanija. Dengan memperbanyak salawat, Allah akan menganugerahi kepadanya tajalli. Dan ini janji Tuhan lawan Nabi Musa. Nabi Musa aja amalan sijun salawat. Dalam kitab Mathali'ul Masarrat, syarah Dalail Khairat, ujar Tuhan, ya Musa, hai Musa, aturidu an akuna aqraba ilaik min ruhik ila badanik wa min sam'ik ila udhunik wa min sam'ik aturidu an akuna aqraba ilaika min ruhik ila jasadik wa min sam'ik ila udhunik wa min basarik ila ainik fa akthir minas salati ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Musa, aja Tuhan, hendaklah ikam aku ni lebih dekat lawan ikam daripada penglihatan engkau kepada mata engkau. Aku lebih parak kepada engkau daripada pendengaran engkau lawan talinga. Aku lebih parak lawan ikam daripada roh engkau ke jasad. Apa artinya itu? Parak benar toh. Melihat lawan mata lah. Tapi Allah lebih dekat daripada penglihatan ini kepada mata. Sebelum mata melihat, sudah melihat Allah. Artinya sebelum mata bebuncalaknya sudah ingat Allah yang melihat akan.
Sebelum telinga mendengarnya sudah ingat Allah mendengarkan. Sebelumnya melangkahnya sudah ingat Allah melangkahkan. Sebelum tangan melambainya sudah ingat Allah melambayakan. Sapa limbayan, sapa langkahan, sapa majaman, sarasa, sawujud, sarahasia. Kayak apa? Itu caranya. Bila kahana kayak itu. Fa'akthir minas salati ala habibi Muhammad. Banyaki salawat lawan kekasihku Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Banyaki salawat. Banyaki salawat lawan kekasihku Muhammad. Dan salawat itu ada dua. Ada salawat nang berhuruf bersuara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil berjalan, sambil berduduk, sambil berabah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau salawat nang kada berhuruf, kada bersuara. Kita mengamalkan sunnah baginda Nabi. Kayak apa Nabi minum? Kita amalkan. Itu salawat nang kada berhuruf, kada bersuara. Dan itulah nang nang paling cepat membuahkan cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kalian cinta lawan Allah, ikuti aku je Nabi. Bila kalian kau mengikuti aku, yuhibbukumullah, pasti Allah cinta lawan kalian. Nah, bila Allah cinta, apa? Tasingkap hijab, dapat ma'rifat. Ini banyak. Kita minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini cara minumnya Rasulullah. Bersalawat kita sambil minum bersalawat. Dan selama air minum nang kita teguk dengan mutabaah lawan Nabi itu ada di perut kita, selama banyu itu ada di perut kita, keinginan-keinginan maksiat itu akan Allah jauhkan dari hati. Ini keberkahan mutabaah lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah Sayyidah Khadijah Al-Kubra beandak. Khadijah Kubra memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah. Sampai tadi Allah berkirim salam kepada Khadijah. Sampai Allah menjanjikan surga kepada Khadijah Al-Kubra. Sidin masih hidup. Sudah dipastikan sidin ahli surga. Nang memastikan siapa? Nang memastikan Allah. Nang menyampaikan, nang membawa kabar itu siapa? Jibril. Menyampaikan kepada Khadijah siapa? Rasulullah. Awalnya didustakan lagi. Dan riwayat ini sahih dalam Bukhari. Sahih Bukhari. Luar biasa karamat Khadijah. Tak? Bahkan siapa cinta kepada Khadijah, dicintai oleh Rasulullah. Aku cinta kepada Khadijah. Dan aku cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Dengan sebab apa Khadijah memperoleh martabat begitu tinggi kayak itu toh? Kita nih, kau berkumpul di sini, kita mendengar tadi puji-pujian kepada Khadijah, lalu kita cinta kepada Khadijah, untung. Karena hanya orang-orang yang dicintai Allah, yang diletakkan di dalam hatinya kecintaan kepada Khadijah. Dengan sebab apa? Amalan apa Khadijah itu memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah? Sebutin aja. Sidin mutabaah lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mengikutinya sidin lawan baginda Nabi. Sampai ketika Nabi menderita, 42 sidin menderita.
Nabi berdakwah umpat jua sidin berdakwah. Nabi mengorbankan harta nang ada sidin serahkan jua harta sidin untuk Nabi. Kada mutabah nang hakiki lah lawan Nabi. Dengan itu, jadi Khadijah itu dapat martabat tinggi bukan sembahyang 1000 rakaat saben malam. Tapi karena mutabaah lawan Nabi. Dan mutabaah ini artinya buah dari cinta. Karena cinta lalu mutabaah. Orang tuh idola benar lawan artis. Akhirnya cara berpakaian kayak artis. Cara berpandir kayak si artis. Rambut kayak artis. Pokoknya nang kayak apa artis idola turutinya. Man, kita jadikan idola kita Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsih wa waladih wan nasi ajma'in. Kada sempurna iman kita. Kada sempurna iman kita. Kecuali Rasulullah lebih kita cintai dari diri kita sendiri, dari manusia bertahan. Jadi tolak ukur kesempurnaan iman itu cinta lawan Nabi. Karena itu jalan untuk makrifat kepada Allah dan ini merupakan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman perkuat mahabbah lawan Nabi. Yang mana mahabbah lawan Nabi ini akan membuahkan mutabaah. Kita hendak selalu mengikuti Nabi, mengumpati Nabi. Dan mutabaah lawan Nabi itu adalah sholawat nang kada berhuruf, nang kada bersuara tadi. Bangun guring. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Itu buntung. Tapi batin ingat ini nang dibaca Nabi bangun guring. Bersalawat sudah tak. Hendak guring. Bismillah. Bismikallahumma ahya bismika amut. Muntung. Tapi hati ingat ini nang dibaca kekasihku Muhammad ketika hendak guring. Bersalawat sudah ini. Ketika keluar rumah berdahulu batis kiri itu sunnah ingat ini gawian kekasihku Rasulullah bersalawat inya. Ketika masuk rumah berdahulu batis kanan itu sunnah gawian Nabi ingat ini gawian kekasihku Rasulullah. Ketika makan dengan tangan kanan ingat Rasulullah kekasih Allah makan dengan tangan kanan. Setiap kalinya menyuap tuh nah. Setiap kalinya menyuap salawat karena inya ingat bahwa makannya kekasih Allah Rasulullah dengan tangan kanan. Salawat harus nih. Dengan memang ingat Rasulullah tuh bersalawat. Bersalawat. Setiap kali dia mengamalkan satu sunnah maka itu akan mendatangkan nur dari Allah. Karena gawian Rasulullah itu samuan nur, samuan cahaya. Dan setiap sunnah Rasulullah itu mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah. Tattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku je Nabi. Ikuti aku. Yuhibbukumullah. Pasti Allah cinta lawan kalian. Ini Quran. Dan setiap sunnah yang kita gawi itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kunci hendak dicintai Allah, jadi kekasih Allah, jalan yang paling nyaman. Jalan salawat kepada baginda Nabi. Baik salawat nang berhuruf bersuara kita amalkan.
dan salawat nang kadada hurufnya, kadada suaranya, yaitu mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, semuaan hajat-hajat kita dikabulkan Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirah. Mudah-mudahan kita berataan mati husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita berataan dikumpulkan Allah di dalam surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.